Tapi kalau menurut hemat saya, Jens Reven ini menggendong timnas Indonesia U20. Betul dia hanya mencetak 1 gol. Tapi dia total memberikan 4 umpan kunci. Jadi selain Donitri Pamungkas, dialah pemain yang paling banyak memberikan umpan kunci. Donitri memberikan 2 assist dan juga memberikan 2 umpan kunci. Tapi Jens Reven sebagai striker loh ya, itu kan tugasnya Donitri untuk memberikan umpan. Tapi Jens Reven sebagai striker justru juga coba untuk menjadi feeder. Dia coba juga untuk menyuplai bola, padahal kan tugas utama dia adalah untuk mencetak gol. Maka itu jika banyak yang menilai bahwa Jens Reven membuang-buang peluang, emangnya berapa banyak peluang yang dia dapat? Dia cuma mendapatkan 3 peluang. Jadi dia bukan striker yang egois, dia juga bisa menyuplai bola. Perhatian itu tertuju dengan banyak berita lah ya, tentang ada yang nyinyir, ada yang tidak suka dengan proses naturalisasi atau pemain-pemain diaspora kita yang banyak berdatangan, yang sudah mengangkat ya pamor tim nasional kita jauh lebih baik ya, secara peringkat dari 173, 174 sekarang bergeser ke 129. Ini luar biasa loncatan yang baik di peringkat dunia FIFA. Dan memang kalau bicara dengan pemain-pemain kita top, banyak yang memuji ya bagaimana apa yang dilakukan oleh PSSI dalam hari ini Pak Erick Thohir untuk bisa memajukan sepak bola kita ya. Tapi ada saja ya orang-orang yang memang tidak suka, kemudian tiba-tiba muncul berbicara seakan-akan sok tahu semua tentang sepak bola ya. Ya pasti teman-teman sudah tahu ya sebelum-sebelumnya kan ya, bagaimana dengan Pak Peter Gontar, Rocky Gerung, itu semua bicara lah tentang sepak bola kita ketika kita sedang bagus-bagusnya dan ikut menyoroti soal naturalisasi lah. Ya sekarang mereka itu dari mana kok baru muncul sekarang? Ya kenapa nggak dari dulu-dulu tuh naturalisasi itu banyak juga ya, mulai dari di era Pak Nurdin Halid ya, kemudian masuk lagi ke sininya ada Pak Johar Arifin itu ya, udah datang Edi Rahmayadi ya, muncul Pak Iwan Bule ya, sekarang baru ke Pak Erick sekarang jadi sorotan. Karena Pak Erick itu baru 1 tahun lebih ya setelah Februari 2023 diangkat menjadi ketua umum PSSI. Dan sekarang sudah cepat sekali loncatan itu. Kita sudah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Berlangsung dengan baik, dapat pujian dari FIFA. Gianni Infantino, ya sohibnya Pak Erick. Wah, orang ramai berbicara. Ya, belakangan ini juga muncul segala macam bicara akamsi itu apa, anak kampung sendiri dan macam-macam lah. Yang orang memang seakan-akan kalau saya lihat ini mengganggu aja konsentrasi. Ada yang tidak suka. Sekarang ya kalau perjalanan memang harus fair aja. Jujur, ada yang tidak suka dengan STY, pasti. Ada yang tidak suka dengan kepengurusan PSSI saat ini, dengan Pak Erick juga sebagai ketua umum, pasti. Banyak yang juga tidak suka. Ya. Jadi sampai kapan kita akan maju kalau begini terus? Mestinya kan bersatu. Ya kompak mendukung PSSI, mendukung tim nasional. Yang sekarang lagi bagus, bukan mencerca, bukan nyinyir, yang ada yang macam-macam yang muncul. Ya kita dukung aja dulu berproses ke depan. Ya, karena masyarakat ingin lihat tentunya tim kita yang sedang bagus ini untuk bisa berprestasi tinggi. Gue sih gak kaget ya ada penolakan semacam ini ya, karena kan ini sebuah perubahan yang sedang terjadi kan. Jadi kalau sebuah perubahan itu ya tentu tidak akan menyenangkan bagi beberapa pihak, itu biasa gitu. Tapi kan sekarang yang harus kita pahami, perubahan ini menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih jelek. Nah, kita kan sebagai manusia kita bisa berpikir ya kan. Dan kita harus berpikir pakai akal yang sehat. Kita jangan ke hal-hal lain yang nggak terkait gitu. Jangan ke hal-hal lain. Jadi kita hanya lihat timnas kita ada progres gak sih dengan begitu banyak pemain yang bermain di luar negeri. Ya, yang merupakan pemain keturunan yang sekarang mereka ingin membela timnas negara leluhurnya. Mereka kan punya darah Indonesia ya, mereka punya keturunan. Jadi ada progres gak sih? Nah, kalau kita melihat ada progres, ya apa yang harus kita ributkan? Ya, dan ini kan bukan sesuatu yang mengganggu persaingan. Justru ini adalah sesuatu yang menyehatkan persaingan di antara para pemain. Karena nggak ada jaminan juga bagi para pemain keturunan juga akan mendapatkan tempat. Ya, kayak apa bisa bersaing jaminannya? Gitu, iya. Maksud saya, apa jaminannya bahwa mereka juga akan mendapatkan tempat
nggak ada. Sintayong juga mengatakan nggak ada jaminan mereka akan mendapatkan tempat. Mereka pun harus bersaing Dan memang dengan kualitas yang pemain kualitas dan kontribusi. Jangan cuma punya kualitas, kemudian main nggak bisa konsisten, dikasih chance terus 3-4 pertandingan, ya kemungkinan akan diambil alih oleh pemain lain, dan itu adalah hak dari Sintayong, dia yang lebih paham. Jadi maksud saya ini sebuah perubahan yang lagi menuju ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita mau ribut-ribut sekarang, kalau menurut saya bukan waktunya sekarang untuk kita ribut-ribut di antara satu sama lainnya. Ini adalah waktunya kita semua mendukung. Nanti kita lihat ujung-ujungnya kemana. Jadi kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kepemimpinan PSSI beserta Coach Sintayong itu mempunyai target. Targetnya tinggi yang telah ditentukan, plannya jelas, dan juga tujuannya itu mungkin beresonansi dengan begitu banyak penduduk Indonesia yang mungkin sangat bermimpi, ya, berharap suatu waktu Indonesia ini bisa tampil di panggung tertinggi di sepak bola yang disebut Piala Dunia. Ya kan? Ini mimpi besar bersama yang disampaikan bukan hanya kita lah sebagai rakyat jelata, ya, tapi juga pemimpin kita juga menyatakan hal itu, kan. Pak Presiden Jokowi, kemudian Pak Prabowo juga mempunyai tekad. Nah, untuk kesananya itu kan tentu banyak strategi. Ada beberapa strategi yang dilakukan. Salah satunya adalah mendatangkan pemain diaspora yang memang kualitasnya sangat baik. Seperti halnya, misalnya pemain sekelas Max Hilgers. Tentu sekelas Max Hilgers ini kita jelas targetnya itu pasti berkompetisi dengan baik di level Piala Asia bahkan dunia, ya kan? Nah, ibaratnya sekarang ini PSSI timnas kita ini sedang melaju kencang seperti mobil yang sudah di gigi 3. Waduh, ngebut tuh. Ngebut, ya kan? Maka next step-nya itu adalah level gigi 4 dan gigi 5, kan? Maka tidaklah bijak ketika mobil sedang berpacu kencang ini sudah melihat kurang lebih finish line-nya itu ada di lap terakhir gitu kan. Kemudian disuruh untuk menarik rem tangan secara mendadak gitu. Akhirnya bisa terpental kan. Akhirnya apa? Hasilnya itu tidak akan maksimal, yaitu mungkin tidak bisa finish di ranking yang kita inginkan ataupun di posisi yang kita inginkan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Jens Raven sekali lagi membuktikan kualitasnya bersama timnas Indonesia U20, kali ini selagi Sintayong menyaksikan pertandingan kontra Yaman. Skuad Garuda Nusantara sukses mengamankan tiket lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 meskipun hanya bermain imbang 1-1 kontra Yaman di Stadion Madia, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024 malam WIB. Sebab, dengan 1 poin tersebut, Timnas Indonesia U20 finish sebagai pemuncak grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan catatan 7 poin, unggul selisih gol dari Yaman. Tim asuhan Indra Syafri punya selisih gol surplus 6+6 selagi Yaman mencatatkan keunggulan 5 gol plus 5. Dalam laga malam ini, Timnas Indonesia U20 sukses unggul berkat tembakan Jens Raven yang menyelesaikan peluang dari Muhammad Ragil pada menit ke-45 lewat 1 menit. Garuda Nusantara gagal menang lantaran Yaman mencetak gol penyeimbang hanya 2 menit kemudian melalui Abdul Rahman Abdul Nabi. Namun, itu sudah cukup untuk membuat Timnas Indonesia U20 berjaya, dan juga Jens Raven yang dipantau langsung oleh pelatih Timnas Indonesia senior, Sintayong. Sang pelatih asal Korea Selatan hadir langsung di Stadion Madia, Jakarta untuk pertandingan kontra Yaman tersebut. Tak ayal lantaran para pemain U20 tersebut bisa jadi naik kelas ke tim senior, dan Jens Raven menjadi salah satu yang patut diperhatikan. Sebab, sang striker berusia 18 tahun telah mencetak gol pada setiap laga yang dilakoni oleh Timnas Indonesia U20 di babak kualifikasi ini. Ini menjadi lanjutan dari pembuktiannya setelah membantu Timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024 pada Juli lalu. Dalam ajang tersebut, penyerang FC Dordrecht U21 sukses mencetak 4 gol,
termasuk gol penentu di final kontra Thailand, yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Garuda Nusantara. Penampilan Raven terus membuktikan kualitasnya, dan bukan tidak mungkin jika Shin Tae-yong bakal menaikkannya ke tim senior dalam waktu dekat. Sebab, sang pelatih asal Korea Selatan terkenal tidak takut untuk mempromosikan pemain muda, seperti yang terbukti dari tahun ke tahun, dan dia juga masih memerlukan striker yang tajam hingga saat ini. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia Senior akan melakoni 2 laga lanjutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan menghadapi Bahrain dan China. Sebelumnya, skuad Garuda telah berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0. Berita selanjutnya, gerakan anti-naturalisasi Timnas Indonesia makin edan, netizen sebut pasti ada dalangnya. Sepak bola Indonesia tengah dihebohkan dengan banyaknya gerakan anti-naturalisasi di Timnas Indonesia yang dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu. Gerakan anti-naturalisasi ini jadi perbincangan setelah munculnya spanduk di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Bilangan, Jakarta. Dalam spanduk itu, tertulis kalimat menolak program naturalisasi di Timnas Indonesia yang belakangan gencar dilakukan oleh PSSI. Naturalisasi bukan kami anak kampung sini, AKMSI, bunyi kalimat di spanduk yang bertuliskan nama sebuah organisasi, yakni Masyarakat Sepak Bola Indonesia, MSBI. Sontak spanduk itu menjadi obrolan netizen setelah diunggah oleh akun X, Twitter, @endragnun dan disebarkan di berbagai media sosial seperti Instagram. Banyak netizen mengecam kalimat dalam spanduk itu dan meminta pihak berwajib untuk mengusut dalang dari propaganda anti-naturalisasi itu. Gerakan anti-naturalisasi ini sejatinya berlangsung sejak lama dan makin masif belakangan ini dengan banyaknya pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia. Hingga artikel ini dibuat, tercatat ada 14 pemain yang dinaturalisasi di era Shin Tae-yong, baik itu pemain keturunan maupun lewat jalur istimewa. Bahkan nantinya ada 5 tambahan pemain naturalisasi baru lagi untuk Timnas Indonesia, yakni Miss Hilgers, Eliano Regenders, Dion Marks, Tim Gripens, hingga Mauresmo Hinoke. Karena maraknya naturalisasi inilah, muncul gerakan anti-naturalisasi yang kini mulai terlihat lewat spanduk ataupun ucapan dari beberapa tokoh. Terbaru, ada sosok Hifni Hasan yang secara belak-belakan mengkritik naturalisasi di hadapan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada acara Santini Jebrit Media Award. Pertama, saya mau berbicara tentang Coach Shin Tae-yong. Jadi, saya ini orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, kata anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia itu. Saya coba memberitahu kepada beliau, jangan terlalu banyak pemain naturalisasi dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia, lanjutnya. Sementara itu, pro kontra soal naturalisasi pun mendapat atensi Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu menyebut adanya pemain naturalisasi membuat Timnas Indonesia naik level. Shin Tae-yong bahkan meminta publik Indonesia, terutama yang kontra naturalisasi, memiliki pandangan luas terkait adanya pemain naturalisasi di tim nasional. Ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan salah sangka, kalau kita bisa naik ranking FIFA sampai top 50, sepak bola Indonesia tidak akan gampang runtuh, kata Shin Tae-yong. Tolong lihat dari sudut pandang yang lebih besar, jangan yang kecil, lanjutnya, dikutip dari akun @transfer.bola di Instagram.